Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 218 Penguasa Nanyang, Istana Kaisar Suci. Benua Nanyang meliputi daratan yang luas dan tak terbatas. Ada ribuan dinasti di wilayah yang luas, tetapi kekuatan yang paling kuat berasal dari sekte lama. Ada beberapa sekte lama. Beberapa kuat, beberapa lemah. Cukup banyak sekte yang bergabung dengan perburuan paling timur. Sebagian besar dari mereka cukup kuat untuk menjadi sebuah kekaisaran, tetapi mereka tetap tidak layak disebut di benua Nanyang. Sekte Pedang Liar mungkin satu-satunya sekte yang layak disebut. Wang Yuan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Jian Wushuang memasang ekspresi aneh. Banyak di antara para jenius dari 12 dinasti yang menghadiri perburuan paling timur ingin bergabung dengan sekte lama. Di mata Jian Wushuang, sekte lama itu menarik, tetapi sekarang, Wang Yuan memberinya perspektif berbeda. Kecuali sekte Pedang Liar, apakah sekte lama layak disebutkan? Jian Wushuang hanya bisa menghela nafas. Dia merasa statusnya jauh dari Wang Yuan. Pengalamannya terbatas karena ia lahir di dinasti Tianzong, dan bahkan tidak pernah keluar dari sana. Namun, sebagai guru muda dari sekolah eliksir, Wang Yuan memiliki visi yang berbeda. Wang Yuan melanjutkan, adik ketiga, izinkan aku menceritakan kepadamu keseluruhan susunan benua Nanyang. Semuanya dapat diringkas dalam satu kalimat. 1 istana, 1 sekolah, 3 lembah dan 4 kuil, 8 sekte, serta ribuan dinasti. Tak perlu dikatakan lagi, ribuan dinasti merujuk pada dinasti-dinasti di benua Nanyang. Berbicara tentang 3 lembah dan 4 kuil, dan 8 sekte tersebut mengacu pada 8 sekte teratas. Sekte Pedang Belantara adalah salah satunya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Belantara tidak membuat kemajuan apapun dan para ahli mereka semakin berkurang. Tidak akan lama lagi sebelum sekte tersebut akan digantikan oleh sekte lain. Sedangkan untuk 3 lembah dan 4 kuil, ketujuh kekuatan itu lebih kuat daripada 8 sekte, tetapi 3 lembah jauh lebih kuat. Adik perempuan keempat kita berasal dari salah satu dari mereka, lembah Neter Es. Oh, Jian Wushuang menatap Surou dengan heran. Dia penasaran tentang asal-usul Surou. Sekarang dia akhirnya tahu dari mana asalnya. Ternyata dia berasal dari lembah es Neter, yang cukup kuat dan jauh lebih kuat dari sekte Pedang Belantara. Adapun 1 istana dan 1 sekolah, Wang Yuan belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Istana Kaisar Suci dan Sekolah Ramuan. Jian Wushuang bertanya, menghadap Wang Yuan. Benar, Wang Yuan mengangguk. Istana Kaisar Suci dan Sekolah Eliksir adalah 2 penguasa paling kuat di benua Nanyang. Mereka mengendalikan dinasti yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai sekte, dan menguasai wilayah yang tak terbatas. Sekarang kau menjadi target Istana Kaisar Suci, salah satu dari 2 penguasa. Wajah Jian Wushuang berubah. Di lembah langit, dia menyadari bahwa kekuatan yang dihadapinya sangat kuat. Begitu kuatnya, 12 dinasti, serta sekte lama, menjadi takut. Dia tidak menyangka kalau dirinya menjadi sasaran Istana Kaisar Suci yang dikenal sebagai istana penguasa di Nanyang. Karena merupakan salah satu kekuatan terkuat, Jian Wushuang tidak dapat mengetahui mengapa ia bisa menjadi target utamanya. Mengapa aku harus menarik perhatian seperti itu? Wang Yuan melanjutkan, adik ketiga, karena kamu dikejar oleh para ahli menara bulu darah dan harus melompat ke jurang, aku menjadi marah dan ingin memusnahkan menara bulu darah untuk membalaskan dendammu. Itu berjalan lancar selama 2 bulan, tetapi ayahku tiba-tiba memerintahkanku untuk berhenti membalas dendam terhadap menara bulu darah. Saya merasa aneh saat itu. Saya akhirnya menyadari bahwa Istana Kaisar Suci ternyata menjadi pendukung menara bulu darah. Istana Kaisar Suci lah yang mencoba membunuhmu. Aku ketakutan, Wang Yuan menghela napas. Adik ketiga, apakah kamu begitu kuat sehingga kamu menjadi sasaran Istana Kaisar Suci? Aku belum tahu mengapa Istana Kaisar Suci ingin membunuhmu. Aku sudah memeriksa catatanmu dan mengetahui pengalaman hidupmu. Aku juga sudah memeriksa informasi tentang orang tuamu, tetapi aku belum menemukan bukti bahwa kamu atau ayahmu telah memprovokasi Istana Kaisar Suci. Ayahmu telah menjadi incaran Istana Kaisar Suci. Untuk menangkapnya, Istana Kaisar Suci mengirim beberapa ahli untuk membantai klan Ji dengan bantuan menara bulu darah. Pasti ada alasan utama mengapa mereka ingin sekali membunuh kalian berdua. Wang Yuan menoleh ke arah Jian Wushuang dengan penuh harap mendengar jawabannya. Yang Zexuan dan Surou juga menoleh ke arah Jian Wushuang. Kata Jian Wushuang, mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika kau tidak mau memberitahu kami, kata Wang Yuan santai. Bukan seperti itu. Sebenarnya, aku sendiri tidak begitu paham. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tampak kesal. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun dia telah diburu oleh menara bulu darah dan Istana Kaisar Suci, dia tidak dapat menjelaskan dengan pasti mengapa mereka mengejarnya.
Dia hanya bisa menduga bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan kebangkitan jiwa pedang dan juga tanah leluhur. Akan tetapi ketika ditanya alasan pastinya, dia tidak tahu. Dia telah memikirkan hal itu dengan keras, tetapi tidak pernah ada kepastian. Kau bahkan tidak tahu mengapa kau menjadi incaran istana Kaisar Suci. Wang Yuan bertanya dengan heran. Jian Wushuang mengangkat bahunya tanda menyerah. Saat mereka berempat tengah mengobrol, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas Void di dekatnya. Sosok itu adalah seorang tetua berambut putih, yang berdiri dengan tangan disilangkan. Ia menunduk, jubahnya berkibar tertiup angin. Anehnya, tetua berambut putih itu datang entah dari mana, tanpa memancarkan aura apapun. Kelompok orang berjubah ungu ini berdiri di samping Wang Yuan. Dan Yi, yang merupakan seorang ahli di puncak alam Void yang dan memahami asal-usul, biasanya waspada. Namun mereka tidak menyadari ketika tetua berambut putih itu muncul. Salah satu orang berjubah ungu akhirnya menyadari sesepuh berambut putih ketika dia kebetulan melihat ke arah Void. Siapa dia? Akhirnya menyadari kehadiran tetua berambut putih membuat orang berjubah ungu terkejut. Semua orang berjubah ungu memandang ke arah yang lebih tua. Dan Yi langsung menggeser kakinya dan berdiri di depan sesepuh berambut putih itu. Melihat lebih dekat pada tetua berambut putih itu, dan Yi terkejut. Meskipun tetua berambut putih itu terlihat biasa saja tanpa memancarkan aura apapun, dan Yi tahu bahwa hanya seorang ahli tingkat atas yang mampu mengendalikan kekuatan spiritualnya hingga sejauh itu. Tetua berambut putih itu berdiri diam di sana, tetapi Dan Yi merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Yi segera mengenali tetua berambut putih itu. Transendensi ilahi.